Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Frantoni dari Prodi BTP D3 BLU 2019. Saya sekarang duduk di bangku perahan semester 5 di Politeknik LPP Yogyakarta. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester yang diampu oleh dosen Bu Sri Purwati. Baik, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan presentasi dari saya yang berjudul jenis identifikasi pekerjaan pembibitan kelapa sawit. Baik, yang pertama yaitu bahan tanam kelapa sawit. Dimana kita ketahui bahan tanam kelapa sawit itu sendiri ialah yang terpenting ialah bibit. Dimana bibit sebagai bahan tanam kelapa sawit yang berubah kecambah yang diperoleh dari pohon induk yang terpilih dan memenuhi persyaratan. Biasanya yang dibeli dari produsen kecambah kelapa sawit yang resmi. Kecambah kelapa sawit harus unggul dan bersertifikat. Baik, di sini pembibitan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Yang dimana pre-nursery itu bisa memakan waktu 1-3 bulan dan lalu pindah ke main-nursery dari umur 3 bulan hingga 12 bulan. Baik, lanjut ke persiapan dari pembibitan itu sendiri, yaitu yang pertama jenis atau asal kecambah, yang pastinya kita harus memilih bibit atau kecambah itu yang unggul dan bersertifikat. Lalu mempersiapkan media tanam dan polybag. Baik, di persiapan pre-nursery itu ada yang pertama ialah polybag dengan ukuran 0,075 mm, 15 cm dan 23 cm dan akan berubah setelah diisi tanah dan terdapat berdiameter 10 cm dan tinggi 17, cm. Yang kedua ialah topsoil. Topsoil itu adalah lapisan atas tanah yang diayak dan dicampur dengan pupuk rock fosfat dengan 50 kg per 2 meter kubik tanah untuk 1000 bibit. Tanah yang ideal adalah lempung liat berpasir dengan campuran bahan organik atau bisa bertekstur poros. Yang ketiga ialah naungan. Naungan itu sendiri ialah dari umur 1-3 bulan wajib terdapat naungan supaya tidak langsung terpapar oleh cahaya matahari. Dan naungan itu sendiri pada tahap awal 1%, setelah 2 daun keluar 50%, dan setelah 3 daun keluar naungan dibuang seluruhnya. Itu setelah dibuang seluruhnya maka akan dipindahkan ke bagian main-nursery. Yang keempat ialah bedengan. Bedengan itu sendiri ialah harus lebih tinggi dari permukaan tanah agar air tidak tergenang. Baik, sebelum kecambah ditanam ke polybag terdapat seleksi kecambah, yaitu membedakan radikula dan plumula itu sendiri, yaitu akar dan daun. Dan seleksi ini dilakukan oleh orang-orang yang telah berpengalaman atau staf karyawan. Di sini
radikula dan plumula yang telah berjamur atau akar dan daunnya ini akan dipisahkan lalu dibuang. Dan kecambah normal hasil seleksi disemprot dengan fungisida tiram 0,2%. Baik, lanjut ke pemupukan pre-nursery. Pemupukan di pre-nursery ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air. Dengan lakukan ini sehingga daun tidak terkena pupuk, dan apabila terkena pupuk, daun akan layu dan berubah warna. Lanjut, pupuk yang digunakan adalah pupuk yang bermanfaat bagi pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu seperti pupuk NPK dengan kandungan N atau nitrogen lebih tinggi. Ini bertujuan untuk menghijaukan daun. Baik, lanjut ke penanaman kecambah. Kecambah yang telah seleksi harus ditanam di hari yang sama, dan kecambah dan wadahnya harus lembab dan ternaungi. Tanah dilubangi dengan jempol tangan. Posisi ujung kecambah 2 cm di bawah permukaan tanah. Sebelum dan sesudah penanaman, polybag harus disiram. Bila ada genangan air atau tusuk polybag dengan stik bambu. Baik, di tahap ini bisa kita lihat yang awalnya dari kecambah, lalu dengan berumur 1-3 bulan dan telah terdapat daun sekitar 6-7, ini bisa langsung dipindahkan ke tahap kedua, yaitu menursery. Baik, lanjut ke pembibitan utama atau menursery dari umur 9-12 bulan. Di sini tahap-tahapannya ialah persiapan dan pengolahan tanah, instalasi penyiraman, terdapat selang, sprinkle atau drip, pengisian polybag dengan media topsoil 20 kg tanah per polybag. Penanaman bibit langsung diatur jaraknya, yaitu jarak tanaman yang dianjurkan ialah 90 cm kali 90 kali 90. Pemeliharaannya ialah melakukan penyiraman, penyiangan, mulsing, pemupukan, pengendalian. Baik, di sini terdapat ciri-ciri bibit yang unggul. Yang pertama yaitu sehat dan jakur atau kokoh dan kuat. Yang kedua, pertumbuhan seragam. Dan 3, tidak terserang oleh hama dan penyakit. Yang keempat, pada umur 1 tahun, tinggi bibit lebih dari 125 cm dan berdiameter lebih kurang 6 cm, dan bisa dilihat dengan jumlah pelepah lebih kurang 18 pelepah. Baik, di sini kita bisa sama-sama lihat kelainan pada bibit menursery, dan ini harus diseleksi atau abnormal. Di sini bisa kita lihat yaitu bibit kerdil atau roen, bibit dengan pertumbuhan jauh lebih kecil dibandingkan bibit normal. Lalu lim atau bibit layu, bibit yang pertumbuhannya tidak lemas dan layu seperti terkulai dengan warna dan pucat. Lanjut, flat top atau tajuk rata akibat faktor genetik, pertumbuhan dan muda lebih pendek dibanding daun yang lebih tua sehingga tajuk terlihat rata. Itu lanjut ke short internode atau jarak anak daun rapat. Jarak anak daun pada tulang pelepah terlihat rapat sehingga bentuk pelepah lebih pendek dibanding pelepah normal. Lanjut ke wide internode yaitu jarak anak daun lebar, kebalikan dari short internode. Sama-sama abnormal tentunya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.